Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita sesuai dengan renungan harian yang telah tertulis sesuai dengan Almanak HKBP, diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Kami bacakan untuk kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, tampaknya permasalahan selalu datang silih berganti yang mengakibatkan pelbagai keretakan hubungan, di mana hubungan antara relasi sesama sudah rusak. Adam menyalahkan Hawa, begitu juga Hawa menyalahkan kembali Adam. Alam tidak lagi bersahabat seperti semula, dan yang lebih parah, hubungan antara Allah mengalami kerusakan, bahkan terputus dengan manusia. Akibatnya Bapak Ibu, manusia selalu memburu kenajisan dan memberontak kepada Allah, menjadi bodoh dan tidak mengenal Allah di dalam hidupnya. Pandangan manusia kepada Allah dibutuhkan dan dikuasai oleh iblis, sehingga selalu salah terhadap Allah. Manusia tidak lagi mengenal Allah, tidak percaya lagi kepada Allah, dan selalu diperbudak oleh hawa nafsu yang jahat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini menyampaikan kabar keselamatan bagi kita, terlebih di tengah-tengah virus yang melanda di negeri kita ini, bahkan di dunia ini. Kita selalu memikirkan dan membayangkan dari mana keselamatan itu akan datang, sampai kapan virus ini akan berakhir. Ada 3 poin yang disampaikan firman ini kepada kita. Yang pertama, Allah berkarya atas keselamatan manusia. Kendati manusia sudah rusak dan sedang menuju kebinasaan akibat dosa, Allah tetap mengasihi yang telah Ia ciptakan menurut gambarnya itu. Ia tidak menghendaki kebinasaan manusia, melainkan keselamatan. Hal itu terlihat jelas ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia di dalam Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu Allah senantiasa memelihara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan memberontak kepadanya. Bapak, Ibu, di tengah virus corona ini yang kita bayangkan tadi, membayangkan keselamatan datang dari mana, ternyata Allah juga turut hadir membantu keselamatan umat manusia melalui tangan-tangan para medis yang selalu berjuang untuk memberikan keselamatan atau kesembuhan bagi orang-orang yang sudah terdampak oleh virus tersebut. Jadi kita tidak perlu ragu, jangan takut, karena Allah juga turut dalam kesedihan kita, Allah juga turut dalam ketakutan kita. Tetapi Allah membantu kita melalui para tangan medis untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Yang kedua adalah apa yang menjadi dasar tindakan penyelamatan Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa dasar penyelamatan Allah itu memberikan keselamatan kepada manusia yang sudah berdosa dan tidak mengenal manusia? Yaitu adalah kasih, anugerah, atau karunia.
Kasih Allah yang agung yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kebinasaan, serta memulihkannya ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Maka dari situ tampak jelas, tampak nyata kasih Allah benar-benar sempurna di dalam manusia melalui Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib. Dia menderita, dia mati, bahkan dikuburkan, hingga dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa, karena kita di dalam Dia, kita boleh dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, manusia hanya dapat dibenarkan dan dibebaskan dari dosa bila manusia menerima pembenaran daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah apa sebenarnya tujuan dari Allah melakukan tindakan keselamatan dan pembenaran kepada manusia, yaitu adalah agar manusia kembali kepada penciptanya dan menjadi mitra teman sekerja dari Allah. Pembenaran yang dibuat Allah itu diterima manusia di dalam iman, di mana manusia menggerakkan hati dan hidup untuk percaya dan memandang kepada kasih Kristus yang telah melakukan pendamaian itu sendiri. Iman bukan merupakan pengetahuan atau buah pikiran manusia, tetapi kita manusia beriman bila Allah melalui Roh Kudus mengaruniakan dan menumbuhkannya di dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam surat Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka Bapak Ibu, manusia tentu dibenarkan bukan karena perbuatan atau amal baiknya. Orang sering berlomba-lomba melakukan kebaikan, orang sering melakukan perbuatan yang benar, tentunya bukan karena niat dari ketulusan, tetapi ada di balik perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan. Dengan melakukan hukum Taurat pun kita tidak dapat dibenarkan oleh Allah, karena pembenaran berlangsung di luar Taurat. Taurat hanya memperkenalkan kepada kita dosa serta pelanggaran. Taurat menjadi pembimbing bagi kita untuk percaya pada karya keselamatan yang diperbuat Yesus Kristus. Melalui firman ini kita diajak untuk merenung dengan perjalanan, tindakan, dan perbuatan hidup kita. 3 poin yang disampaikan untuk kita renungkan melalui firman ini. Yang pertama, banyak saat ini orang Kristen yang sudah benar dan mengenal Kristus sebagai jalan kebenaran di dalam hidupnya, akan tetapi perilaku dan perbuatan tidak sesuai dengan kehidupan orang Kristen yang sudah dibenarkan. Adakah di antara kita yang demikian? Ingatlah, pengorbanan Yesus di kayu salib telah memperdamaikanmu dengan Allah itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai anak Allah yang telah dibenarkan dan dipilih oleh Allah menjadi mitra kerja Allah. Sudahkah kita mengabarkan keselamatan bagi saudara-saudara kita? Sudahkah kita mengabarkan sukacita kepada saudara-saudara kita, terlebih di saat ini? Pernahkah kita memberikan kabar keselamatan itu melalui apa yang telah kita terima? Keselamatan yang telah kita terima daripada Allah, kita berikan kepada teman-teman kita. Dan yang ketiga, sudahkah kita berdamai dengan diri kita, saudara kita, dan alam kita? Amin. Tuhan memberkati.